الله والحمد لله ولا إله إلا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أكرمني وأكرمكم الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan bisa hadir dalam majlis ilmu ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, dan memberikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan amal usaha kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa yang terlanjur kita lakukan atau pernah kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita ikhwatul iman tentang 10 kaidah dalam menjaga kehormatan muslimah atau menjaga kemuliaan kaum muslimah, yang mana insyaallah pada pertemuan ini kita masuk pada kaidah yang ke-9, yaitu kaidah tentang kewajiban mendidik anak untuk menjaga kehormatan mereka sejak dini. Yang mana pada pertemuan yang lalu pada kaidah ke-8 kita telah sampaikan tentang yang hubungannya dengan pernikahan, yang mana az-zawaj adalah merupakan tajul fadilah. Pernikahan adalah merupakan mahkota dari mahkota dari kemuliaan seorang wanita. Yang mana ikhwatul iman bahwa di sini ada hubungannya antara kaidah yang ke-8 dengan kaidah yang ke-9 ini, yang mana tidak lain bahwa di antara tujuan pernikahan adalah
yang tentunya pernikahan ini adalah hasil dari pernikahan yang secara syar'i, adalah dengan tujuan agar memperoleh keturunan, agar memperoleh anak dari hasil pernikahan yang sah tersebut, dari pernikahan yang syar'i tersebut, yang mana tidak lain ikhwatal iman bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah merupakan amanah. Merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan tersebut. Oleh karena itu ikhwatul iman bahwa setiap orang tua yang memiliki anak-anak wajib dan harus betul-betul menjalankan amanat Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang tidak lain adalah dengan mendidik mereka, membimbing mereka kepada ilmu agama, kepada ilmu yang bermanfaat, agar mereka bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya dengan baik. Agar mereka dapat melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar mereka mampu memegang amanah umat ini di masa mendatang, agar tidak menjadi termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Karena manusia sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, dia adalah khalifatul fil ard. Adalah sebagai pemelihara di muka bumi ini, yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam tidak lain dalam rangka beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, bahwa dalam mendidik anak, yang di situ tidak lain ada dengan pendidikan agama yang harus kita berikan kepada mereka, dan ini merupakan kewajiban. Karena sekali lagi di antara tujuan Allah menciptakan manusia adalah liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang tua pertama kali yang harus ditanamkan dan diberikan kepada anak-anaknya adalah pendidikan yang berupa nilai-nilai agama ini. Mendidik mereka dengan ajaran-ajaran agama yang benar, yang lurus, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan tentang kisah yang sangat masyhur, yaitu tentang Luqman Al-Hakim yang disebutkan dalam surat Luqman, yang mana beliau mendidik anaknya, yang mana disebutkan dalam surat Luqman tersebut, yang dapat kita jadikan sebagai acuan, sebagai contoh bagaimana seorang orang tua mendidik dan membimbing anaknya ini. Membimbing hasil dari pernikahan tersebut, yang mana di antara faidah yang disebutkan dalam kisah Luqmanul Hakim yang disebutkan dalam surat Luqman tersebut, di antaranya adalah ikhwatal iman, kita bisa jadikan ini sebagai standar ataupun acuan ataupun contoh, yang mana di antaranya bahwa
disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu surat Luqman ayat 13 sampai 19. Yang pertama, bahwa Luqman alaihi salam memberikan pendidikan kepada anaknya yang pertama kali adalah yang berhubungan dengan masalah akidah. Ditanamkan betul-betul kepada anaknya agar menyembah Allah saja dan menjauhi perbuatan syirik. Yang mana beliau mendidik anaknya tersebut dimulai dengan menanamkan tauhid dan melarang dari perbuatan syirik. Kita lihat dalam ayat yang disebutkan dalam surat Luqman bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengisahkan tentang beliau, wa idz qala Luqmanu libnihi wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqmanu libnihi, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, yang mana beliau memberikan nasihat kepada anaknya, memberikan tausiah, mau'idhah kepada anaknya dalam rangka mendidiknya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Nah, maka ini adalah di antara bentuk yang pertama yang ditanamkan hendaknya kepada anak-anak kita, jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syirik dalam masalah rububiyah, syirik dalam masalah ibadah, syirik dalam masalah asma wa sifat. Maka kita jauhkan mereka dari perkara yang akan mengantarkan kepada perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, karena syirik adalah perkara yang paling besar. Perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa syirik adalah inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Sungguhnya syirik itu adalah merupakan apa? Kezaliman yang sangat besar. Sehingga ikhwatal iman, ini diantara faidah yang kita ambil bahwa ketika kita mendidik anak kita, pertama kali hendaknya ditanamkan kepada mereka masalah tauhid. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam kisah tersebut bahwa di antara faidahnya pendidikan yang kedua yang hendaknya ditanamkan kepada anak-anak kita adalah pendidikan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dalam keadaan dan kondisi apapun. Tadi berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah tauhid. Ketika seseorang sudah bertaat kepada Allah, menyembah Allah saja dan menjauhi perbuatan syirik, di sana ada konsekuensi untuk taat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertauhid, tentunya dia harus juga dalam hal ini taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang selanjutnya adalah hendaknya yang kita tanamkan adalah pendidikan kepada mereka dalam masalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, di antaranya bahwa Allah mengurutkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi perbuatan syirik dan bertauhid dan menyembahnya saja, yang di sana juga ada konsekuensi taat kepada Rasulullah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah mewajibkan dan Rabbmu mewajibkan
agar kalian apa? Tidak menyembah kecuali hanya Allah saja. Tidak menyembah kecuali kepadanya saja. Nah, di sana ada konsekuensi bahwasanya menyembah kepada Allah berkonsekuensi kita taat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru yang selanjutnya adalah perintah kita wabil walidaini ihsana. Nah, sehingga pendidikan selanjutnya yang hendaknya kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah yang berhubungan dengan birrul walidain. Pendidikan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dalam keadaan dia itu orang yang muslim ataupun dia dalam keadaan kafir. Ya. Tentunya masing-masing ada porsinya sendiri. Ketika dia muslim bagaimana berbuat baik kepada mereka. Birrul walidain kita. Ketika dia sudah meninggal, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Dan juga bagaimana ketika mereka adalah termasuk orang yang kafir. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka ketika masih hidup dan juga ketika meninggalnya? Itu ada aturan masing-masing dalam masalah birrul walidain ini. Yang dulu pernah kita sampaikan dalam kajian di Islamik ini. Itu tentang bagaimana apa yang harus dilakukan oleh seorang anak dalam rangka berbuat baik kepada kedua orang tua ketika masih hidup dan juga ketika ketika sudah meninggal, kepada yang muslim dan kepada yang non muslim. Nah, ini. Dan juga ikhwatul iman bahwa orang tua adalah mereka yang sudah sejak kecil kita dalam kandungan, ya berat mereka mengandung anak-anaknya sampai melahirkan, sampai setelah itu masih kecil disayang-sayang. Ketika dia menangis, siapa yang menjaganya, yang menjadikan dia diam? Ketika dia ada musibah, yang membantunya siapa? Tidak lain adalah orang tua, terutama ibunya. Maka kalau kita lihat sekarang ini kebanyakan kaum muslimin melihat orang tua dalam keadaan renta, dia susah, kelaparan, tidak ada yang memberikan makan anaknya jauh di rantauan, anaknya jauh di tempat yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Ketika orang tua membutuhkan belayan anak-anaknya, tapi anak-anaknya yang dibelai bukan orang tuanya, anaknya orang lain. Ini adalah ikhwatul iman, perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Karena apa? Masalah berbuat baik kepada kedua orang tua adalah perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat besar sehingga Allah Subhanahu wa taala mengurutkan setelah perintah taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yang selanjutnya kita lihat apa yang disebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah Luqman alaihissalam ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kisahnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an iskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang mana ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah dan melemah, wa fisaluhu, dan menyapihnya dalam masa 2 tahun, tidak lain agar engkau bersyukur kepadaku, agar engkau bersyukur kepada Allah, wali walidayka ilayyal masir, dan juga bersyukur kepada siapa? Kedua orang tua. Artinya berterima kasih kepadanya dengan berbuat baik kepadanya, kepada mereka. Yang tidak lain, jasa mereka tidak bisa dihitung dengan nilai real, nilai rupiah, atau yang lainnya. Tidak terhingga jasa kedua orang tua. Di antaranya adalah mereka yang menyebabkan kita ada di dunia ini.
mereka yang memelihara kita sejak kecil, ya, mereka yang menangis ketika kita tertimpa musibah, ketika kita sedih, ya, mereka susah ketika kita susah, ya, dan seterusnya. Ini adalah bentuk pendidikan yang hendaknya kita berikan kepada anak-anak kita yang kedua. Yang selanjutnya adalah hendaknya yang kita tanamkan kepada mereka yaitu adanya muraqabatullah ataupun ma'iyatullah dalam kehidupan kita. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Bahwa Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa mengawasi kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Ini yang kita tanamkan. Sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dikisahkan tentang Luqman ini, ya, bahwa wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Jadi ayat yang berhubungan dengan masalah birrul walidain masih disebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm, dan jika keduanya maksudnya orang tua, ya, mengajakmu tidak hanya sebatas mengajak saja, akan tapi apa? Mereka bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam mengajak. Untuk apa? Untuk berbuat syirik, agar engkau menyekutukan Allah. Untuk berbuat syirik yang mana engkau tidak mengetahui ilmunya, maka apa? Engkau jangan mentaati keduanya. Sesuai dengan apa sabda Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika hal itu, ya, berkonsekuensi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita diperintahkan taat kepada kedua orang tua dalam kondisi apapun. Yang mana ketika kedua orang tua, ya, dalam keadaan kafir, dalam keadaan mengajak kita kepada perbuatan syirik, maka apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Kita jangan mentaati keduanya. Akan tetapi apa? Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tapi apa? Kita jangan mentaati perintahnya tersebut, akan tapi kita pergauli mereka, ya, di dunia ini dengan ma'ruf, dengan cara yang baik, ya, pergauli mereka dengan cara yang baik. Ini menunjukkan kita birrul walidain baik dalam keadaan dia itu dalam keadaan mengajak kepada berbuat syirik, tapi tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ini. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Kepadakulah kalian akan kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan kami kabarkan tentang apa yang kalian lakukan. Ini. Ikhwatal iman, azanillahu ayyakum. Kemudian yang selanjutnya bahwa dalam ayat tadi, wahai anakku. Ini wasiat Luqman yang selanjutnya. Innaha in takum misqala habbah min khardalin fatakun fi sakhrah. Wahai anakku, jika di sana terhadap satu, ya, perbuatan sebesar biji darrah saja, min khardal, ya, fatakun fi sakhrah, kemudian biji tersebut berada di tempat apa? Di tempat yang gelap,
sakhra, di batu hitam. Au fis samawat, atau di langit. Au fil ard, ataupun di bumi. Ya'ti bihallah, maka Allah akan mendatangkan walaupun hanya sekecil itu. Ya. Perbuatan yang sekecil pun akan didatangkan. Ini menunjukkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Allah senantiasa mengilmui apa yang kita lakukan. Ya. Innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Latif dan juga Maha Khabir. Maka ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, sekali lagi bahwa ya, tanamkan kepada anak-anak kita dari sejak dini tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah kepada kita. Dan kita ketahui bahwa dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa ma'iyatullah itu ada dua macam. Ada ma'iyatullah secara umum dan ma'iyatullah khasah, kebersamaan Allah secara khusus. Disebutkan dalam ayat misalkan ya, yang secara umum bahwasanya ya, bagaimana ayatnya? Innallaha, atau ma'iyatullah secara khusus misalkan innallaha ma'as sabirin, misalkan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ya. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa Allah bersama orang-orang sabar, maksudnya dalam masalah ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Adapun ma'iyatullah secara umum seperti dalam ayat innallaha ma'akum aina ma kuntum. Sungguhnya Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, ini bukan berarti ayat ini menunjukkan Allah itu ada di mana-mana. Akan tapi menunjukkan bahwa ilmu Allah senantiasa akan bersama kita. Kita akan mengawasi, Allah akan mengawasi kita, gerak-gerik kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dan seterusnya. Ini kebersamaan Allah. Bahkan para ulama mengibaratkan seperti apa? Seperti bulan. Ya, bulan itu kita berada di padang pasir, berada di hutan, berada di rumah, di tengah kota, tetap bulan itu tetap mengiringi kita. Nah, tetap mengiringi kita. Disitulah ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pada umumnya, makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah demikian. Bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik apa yang dilakukan oleh manusia ini. Nah, maka sekali lagi ikhwatul iman, tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, pertama tentunya kepada orang tua itu sendiri. Hendaknya selalu mawas diri, selalu merasa Allah bersamanya. Allah melihatnya. Allah akan mengganjarnya ketika dia berbuat baik. Allah akan mengadabnya ketika dia berbuat buruk. Allah akan membalasnya walaupun hanya sekecil apapun yang dia lakukan, baik itu perbuatan baik ataupun berbuat buruk. Maka ketika orang tua senantiasa mawas diri demikian, maka anak-anak pun akan mengikutinya. Di sisi yang lain kita tanamkan kepada mereka tentang hal tersebut. Jangan diajarkan kepada mereka untuk berdusta, jangan diajarkan kepada mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak dilihat orang lain. Ya, mungkin tidak dilihat orang lain. Akan tapi apa? Hendaknya sekali lagi kita tanamkan kepada mereka tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kemudian di sisi yang lain, kebersamaan Allah di sini umum sifatnya, dalam artian ketika kita juga dalam hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan, biasakan pada diri kita dan anak-anak kita untuk senantiasa mengeluhkan, mengadukan segala masalah kita kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya. Ini juga termasuk bagian dari
kita merasa bahwa Allah bersama kita. Allah bersama kita. Dari situ juga kita yakin bahwasanya Allah mampu memberikan apa yang kita harapkan. Allah dapat memberikan solusi dari apa yang kita hadapi dari permasalahan-permasalahan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kita yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah kisah Luqman ini, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, kata Luqman kepada anaknya, dirikanlah salat. Nah, maka di sini ikhwatal iman, setelah kita menanamkan kepada mereka tauhid, tanamkan kepada mereka birrul walidain, tanamkan kepada mereka tentang kebersamaan Allah dalam kehidupannya, ajarkan kepada mereka tentang salat. Ya, ajarkan kepada mereka tentang salat agar mereka dapat mendirikan salat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita mengajari mereka dimulai di umur berapa? 7 tahun. Dan dipukul ketika dia tidak mau menuruti, tidak mau mengikuti ajakan orang tua untuk salat pada umur berapa? 10 tahun. Ya, pada umur 10 tahun. Ini. Kemudian ikhwatul iman selanjutnya adalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Yang selanjutnya kita dianjurkan untuk menanamkan kepada anaknya agar menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan membudayakan apa? Budaya nasihat. Nah, ini yang sudah mulai menghilang di masyarakat. Ya. Lo gue. Ya. Jadi kita dianggap ketika kita membuat masalah, ketika kita berbuat kemaksiatan kepada Allah, anggapannya apa? Anggapannya akibatnya akan dia tanggung sendiri. Tidak demikian ikhwatul iman. Akan tapi ketika seseorang bermaksiat, dia akan bertanggung jawab kepada orang-orang yang ada sekelilingnya. Karena azab Allah Subhanahu wa taala, musibah Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada satu kaum ketika kaum tersebut banyak maksiat dan orang lain tidak mau mengingkari kemaksiatan tersebut. Jangan anggap seseorang tidak sholat, jangan anggap seseorang tidak mau menyembah Allah, itu akibatnya akan datang untuk dia sendiri. Akan tapi apa? Akibatnya untuk orang lain juga. Akibatnya akan menimpa kepada orang lain juga. Maka sekali lagi, yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar setelah budaya nasihat, ini adalah merupakan suatu tuntutan dan merupakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini. Oleh karena itu, selain tanamkan kepada diri kita amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan ini sifatnya umum. Segala hal-hal yang merupakan kebaikan yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah termasuk kebaikan, maka itu kita ketika kita mengajak orang lain untuk itu, maka berarti kita telah mengajak kebaikan. Kita telah berbuat amar ma'ruf dari mulai perkara yang sangat kecil sampai perkara yang sangat besar. Mengajak orang untuk tersenyum, mengajak orang untuk sedekah walaupun kecil, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk menuju masjid sholat jamaah, mengajak orang untuk menghadiri majelis ilmu, mengajak orang untuk menyambung tali silaturahim. Itu amar ma'ruf. Dan juga nahi munkar. Dan juga nahi munkar. Dan jangan anggap bahwa nahi munkar di sini hanya khusus kepada perkara-perkara seperti zina, mencuri,
kemudian minum khamar. Kalau ada warung-warung atau toko-toko yang menjual minum khamar, kemudian diberantas, ada lokalisasi kemudian dibakar. Ya. Tidak hanya demikian, itu perkara-perkara seperti itu mungkin maklum, sesuatu yang wajar, sesuatu yang wadih, yang jelas harus kita ingkari. Akan tapi nahi mungkar ini tidak qasir, tidak hanya terbatas pada masalah-masalah itu saja. Akan tapi juga masalah-masalah sekecil apapun ketika itu kemungkaran, maka kita wajib mengingkari kemungkaran tersebut. Misalkan di rumah kita ada mungkin dari anggota keluarga kita yang melakukan misalkan makan dengan tangan kiri. Maka ini perbuatan yang melanggar syariat. Maka sesuatu yang melanggar syariat namanya kemungkaran. Maka kita ingkari. Ya. Maka kita ingkari. Kemudian anggota keluarga kita misalkan berdusta. Ini juga kemungkaran, kita ingkari. Anggota keluarga kita tidak menutup aurat. Ini juga kemungkaran, maka kita ingkari. Ya. Anggota keluarga kita meninggalkan salat atau salat tidak tepat pada waktunya, selalu mengakhir-akhirkan dari waktunya. Maka ini juga kemungkaran, kita harus ingkari. Ini nahi mungkar. Jangan anggap bahwa nahi mungkar hanya khusus atau terbatas pada perkara-perkara tadi. Zina, mencuri, minum khamar. Nah, tidak itu saja ikhwatul iman. Tapi nahi mungkar sifatnya umum, baik itu perkara-perkara yang kecil ataupun perkara-perkara yang besar. Maka sekali lagi, ya, biasakan dalam kehidupan kita untuk nahi mungkar. Untuk apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan budayakan nasihat ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya disebutkan, ya, wasbir ala ma asabak. Ini. Wasbir ala ma asabak. Ini juga mengisyaratkan agar kita menanamkan kepada mereka, didik anak-anak kita untuk senantiasa bersabar dalam segala keadaan. Disebutkan sabar di sini, ya, ketika Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan masalah sabar, bahwa sabar itu dalam 3 hal. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Syarah Al-Usul As-Salasah ketika menjelaskan masalah sabar, ya, bahwasanya sabar itu dalam 3 hal. Yang pertama sabar untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu butuh kesabaran. Karena di sana sini banyak rintangan, di sana sini banyak, ya, godaan berat terkadang. Maka di sini butuh kesabaran untuk melakukan ketaatan tersebut. Kemudian sabar dalam hal menjauhi maksiat. Ya, sabar terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga butuh kesabaran yang luar biasa. Ya, butuh kesabaran yang luar biasa terhadap, ya, perkara-perkara yang kita harus meninggalkannya. Mungkin kita anggap wah ini nikmat, wah ini enak. Akan tapi apa? Itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita sabar untuk meninggalkannya. Ya. Yang selanjutnya adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Terkadang takdir yang baik manusia sabar. Akan tapi takdir yang buruk terkadang susah untuk bersabar. Ya. Atau sebaliknya, takdir yang baik berupa harta yang besar, harta yang banyak, ya. Kemudian jabatan tinggi, ya, ilmu juga mumpuni. Terkadang orang tidak sabar dalam masalah ini. Akhirnya ketika dia memiliki ilmu yang banyak, ujub terhadap dirinya.
Dia memiliki harta, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengurusi hartanya. Maka ini tidak sabar dia. Orang yang seperti ini tidak sabar terhadap takdir Allah yang merupakan kebaikan baginya. Dalam artian kebaikan di sini secara pandangan manusia bahwa ketika seseorang diberikan harta, seseorang diberikan ilmu, seseorang diberikan jabatan tinggi, itu merupakan kebaikan. Ya. Merupakan kebaikan. Akan tapi sebaliknya ketika ditimpa kemiskinan, ya, ditimpa senantiasa dalam keadaan sakit, ya, mungkin kalau miskin banyak yang sabar, ya, banyak yang sabar. Ini. Maka sekali lagi ikhwatul iman, kita hendaknya tanamkan pertama dalam diri kita, kemudian anak-anak kita untuk senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya, sabar ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dari menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan juga sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang buruk ataupun takdir yang baik. Ini wasbir ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Karena hal tersebut ya adalah merupakan kewajiban, perkara-perkara yang diwajibkan. Ya, perkara-perkara yang diwajibkan. Iqamatus shalah, mendirikan salat, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Menegakkan amar ma'ruf dan juga mencegah dari kemungkaran. Dan juga bersabar adalah perkara-perkara yang diwajibkan. Ini di antara bentuk pendidikan yang lain ikhwatul iman yang sangat penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, kepada anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya adalah pelajaran tentang akhlak ini. Yang ditanamkan kepada anaknya Luqman alaihissalam, yaitu pelajaran tentang akhlak yang selanjutnya. Karena ini penting sekali. Bahkan Rasulullah SAW menjadikannya sebagai sesuatu ketika seseorang memiliki akhlak yang baik akan menjadi sempurna imannya. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sempurna, orang yang beriman paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tusa'ir khaddaka linnas. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Ini sebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di sini, wala tusa'ir khaddaka linnas. Ya. Wala tusa'ir, maksudnya adalah bahwa kita dilarang, wahai anakku, kata Luqman alaihissalam kepada anaknya, dan janganlah kamu memalingkan wajah. Wala tusa'ir khaddaka linnas, dari manusia karena sombong. Nah ini, kita dilarang untuk berbuat sombong. Pertama kali, kita tidak boleh memalingkan wajah kita dari manusia. Maksudnya apa? Ya, ketika bertemu dengan orang dengan wajah serem, wajah muram, atau mungkin tidak mau memandang, tidak mau ketemu dengan wajah berseri-seri, ya, dengan memalingkan pandangan kepada tempat yang lain, atau mungkin dengan memandang sebelah mata. Ini adalah bukan akhlak yang baik seperti ini. Bukan akhlak yang baik. Maka Luqman alaihissalam menasihati anaknya, wala tusa'ir khaddaka linnasi. Jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia. Maksudnya jangan kita berbuat sombong, congkak di hadapan manusia.
Ya. Karena di antara definisi sombong adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Bahwasanya kesombongan adalah apa? Menolak kebenaran dan menyepelekan manusia, merendahkan manusia. Nah, maka hendaknya kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa memiliki apa? Sifat tidak sombong, menjauhkan diri dari sifat yang buruk ini, yaitu sifat sombong tadi. Wala tamshi fil ardi maraha. Kemudian apa? Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Dengan angkuh tadi. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini di antara akhlak yang hendaknya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya, waqsid fi masyika waghdud min sautik. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Ya. Sederhanakanlah dalam berjalan, ini disebutkan dalam tafsirnya, maksudnya apa? Kita jangan terlalu cepat dengan terlalu lambat. Sederhana biasa saja, sewajarnya. Ini. Samping kita tadi tidak sombong, tidak congkak dalam berjalan kita, maka di sini waqsid fi masyika waghdud min sautik. Kemudian apa? Yang selanjutnya adalah kita manage suara kita. Kita lunakkan suaramu. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Sudah ada yang pernah mendengar suara keledai? Ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Maka kita bimbing anak kita agar tidak bersuara dengan suara yang buruk. Ya, tentunya sewajarnya kalau laki-laki itu otomatis dia harus memiliki suara yang tegas, keras, ya kan? Ya. Itu tanamkan, didik anak-anak kita demikian. Jangan justru anak laki-laki suaranya lembut seperti perempuan. Dan sebaliknya, anak perempuan juga demikian. Jangan kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk perempuan suaranya keras seperti laki-laki, tidak. Akan tapi apa? Tanamkan kepada mereka, ajari kepada mereka untuk berkata-kata yang lembut, ya, berkata-kata yang enak didengar oleh orang lain. Maka ikhwatal iman, ini diantara akhlak yang perlu kita tanamkan di samping dengan akhlak-akhlak yang lain yang diajarkan oleh syariat Islam ini. Mulai dari kita tidak boleh berdusta, tidak boleh menggunjing orang lain, ya. Kemudian tidak boleh kita berbuat hasad, ya, dan seterusnya dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ikhwatul iman, bahwa setiap orang tua hendaknya menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya tersebut, itu berupa anak. Yang tidak lain adalah bahwa Allah memerintahkan kepada mereka dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, ya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Para ulama menjadikan anfusakum di sini adalah anak itu anak bawaan orang laki-laki. Itu juga termasuk bagian dari anfusakum. Misalkan seorang menikah, laki-laki sudah dalam keadaan membawa anak. Demikian pula perempuan membawa anak misalkan. Maka di sini
kewajiban bagi orang tua ya untuk mendidik mereka, menjaga mereka dari api neraka. Anfusakum, anak yang dia bawa, di antaranya masuk dalam kata-kata tersebut. Wa ahlikum, dan keluargamu, artinya apa? Istrimu dan juga anak-anak yang dia bawa. Nah, ini termasuk dalam ayat tersebut juga. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah apa? Dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ya, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qal sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban jawab nanti dari apa yang dia pimpin. Ya. Setiap kalian akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Farrajulu ra'in fi ahli baitihi, maka laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Wa huwa mas'ulun anhum, ya, dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Maksudnya bertanggung jawab di rumah suaminya, ya, pemimpin di rumah suaminya bukan berarti dia memimpin suami, tapi apa? Memimpin apa-apa yang merupakan harta suami, anak-anak suami, ya, dan seterusnya. Ketika dia tinggal oleh suaminya, keluar rumah, maka dia sebagai pemimpin di rumahnya. Maka ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, ya, yang menjelaskan kepada kita tentang bahwa setiap kita adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita pimpin. Anak-anak kita adalah termasuk rakyat kita. Istri dan anak-anak kita adalah merupakan rakyat kita yang kita akan nanti dimintai tanggung jawab. Istri kita menyeleweng, anak-anak kita tidak taat, mereka meninggalkan sholat. Semuanya tidak lain adalah tanggung jawab siapa? Orang tuanya. Akan dimintai pertanggungjawab nanti. Kenapa si fulan tidak melakukan ini? Kenapa si fulan meninggalkan sholat? Kenapa si fulan tidak menutup aurat? Ya. Maka orang tualah yang pertama kali akan ditanya tentang mereka. Maka sekali lagi ikhwatal iman, ini adalah tanggung jawab bagi orang tersebut, bagi suami, bagi orang tuanya. Yang selanjutnya ikhwatal iman, bahwa itu juga bagian dari doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin, yang mana agar Allah memberikan kepada mereka keturunan yang saleh, yang mana anak-anak juga merupakan aset bagi mereka. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, penyejuk, qurrata a'yun, ya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
Maka merupakan kebahagiaan ikhwatal iman ketika seseorang melihat anak-anaknya, melihat istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Ar-rajulu yara zawjatahu wa waladahu muti'ina lillahi azza wa jal. Wa ayyu shay'in aqarra li aynihi min an yara zawjatahu wa waladahu yuti'una Allah azza wa jal." Beliau rahimahullah mengatakan, seseorang yang melihat istri dan anak-anaknya taat kepada Allah azza wa jal, lalu adakah sesuatu yang lebih nikmat daripada seorang melihat istri dan anak-anaknya taat kepada Allah? Nah, ini ikhwatul iman menunjukkan bahwa ketika istri dan anak-anak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kenikmatan yang luar biasa. Sehingga jangan lepas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri dan anak-anak kita dijadikan sebagai orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, senantiasa menjadi penyejuk hati kita, senantiasa mereka menjadi qudwah ataupun imam bagi orang-orang yang bertakwa dengan mengucapkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan sungguh beliau mengatakan tadi, Al-Hasan Al-Basri, tidak ada sesuatu yang menyejukkan hati, pandangan yang menyejukkan hati kecuali apa? Mereka, istri dan anak-anak adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini insyaallah sampai di sini dulu insyaallah. Kita akan lanjutkan pembahasan kaidah yang ke-9 ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Karena di sana masih ada beberapa pembahasan tentang yang ada hubungannya dengan poin ke-9 ini ataupun kaidah yang ke-9 ini. Di antaranya adalah beberapa hal yang hendaknya diperhatikan oleh orang tua dalam menjaga keluarganya dari kemungkaran, yang hendaknya dia lakukan sedini mungkin, sedini mungkin. Taib, kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.